Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kabarnya adik-adik hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Tetap menjaga protokol kesehatan ketika kita berada di dalam ruangan, ya. Kemudian, pernahkah nggak kita berpikir yang mana makhluk hidup dan yang mana makhluk mati? Jam belajar kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Saat kita mengamati sebuah pohon dan sebuah kayu di depan kita, kita berpikir yang namanya makhluk hidup yang mana, yang namanya makhluk mati yang mana. Tentunya secara kasat mata kita sudah mengetahui kalau yang namanya makhluk hidup ya pohon, kalau batu otomatis makhluk mati. Karena memang ada beberapa ciri khusus yang akan dijelaskan oleh Pak Muhi di slide berikutnya. Jadi teman-teman nanti kalau misal ditanya ciri-ciri makhluk hidup itu ada apa aja, simak penjelasannya di slide berikut ini. Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup ialah bernafas, teman-teman. Respirasi atau bernafas adalah proses menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Nah, kalau dulu kita masih TK, ketika ditanya manusia menghirup apa? Udara. Nah, ya benar sih. Nggak salah, cuma sekarang ketika ada pertanyaan seperti itu, ubahlah jawabannya teman-teman. Jadi manusia itu menghirup O2 dan mengeluarkan CO2 atau menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, ini salah satu ciri makhluk hidup yang pertama. Termasuk hewan, tumbuhan, dan manusia tentunya memiliki ciri yang pertama ini, yakni bernafas. Bagaimana kalau sudah tidak bernafas, Pak Muhi? Nah, kalau tidak bernafas, maka itu tidak bisa kita sebut sebagai makhluk hidup. Nah, jadi kita sebut aja makhluk mati. Gitu. Contohnya apa? Batu, tanah, dan lain-lain. Nah, sistem pernafasan manusia. Nah, kita kerucutkan lagi. Yang akan kita bahas ialah manusia, bukan hewan, tapi manusia. Sistem pernafasan pada manusia sendiri intinya sebenarnya teman-teman hanya terbagi menjadi 3. Yang pertama hidung, kemudian tenggorokan, dan paru-paru. Itu yang harus teman-teman pahami dan harus teman-teman hafalkan dan selalu ingat. Jadi sistem pernapasan pada manusia terdiri dari hidung, tenggorokan, paru-paru. Kalau yang lain-lainnya ini yang ada di slide, gimana Pak Muhi? Nah, itu hanya gambaran secara rinci saja. Nah, jadi kalau di dalam hidung ada rongga apa aja, di tenggorokan ada rongga apa aja, kemudian di paru-paru ada apa aja. Nah, itu juga perlu teman-teman pahami. Namun secara garis besar, sistem pernapasan manusia itu hanya terdiri dari 3. Yang pertama hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Ya. Kita geser pada slide berikutnya. Ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya ialah memerlukan makan atau nutrisi, teman-teman. Baik manusia, hewan, dan tumbuhan itu sama memerlukan yang namanya makan. Nah, Pak Muhi geser dulu agar tidak menghalangi. Makhluk hidup memerlukan makanan sebagai input masukan nutrisi yang diperlukan tubuh untuk memenuhi kebutuhan energi. Nah, kemudian meregenerasi sel-sel tubuh, memelihara jaringan, dan mempertahankan diri dari berbagai penyakit. Jadi kalau kita tidak makan, tidak enak badan rasanya teman-teman. Ya, jadi energi itu diperoleh dari makanan. Pernah nggak saat kita berpuasa merasa lemes, loyo, letoy? Nah, itu disebabkan oleh karena pada siang hari kita tidak ada asupan nutrisi atau makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Oleh karena itu, semua makhluk hidup selain bernafas juga memerlukan yang namanya makanan untuk sebagai input nutrisi, kemudian menghasilkan energi di dalam tubuhnya, kemudian meregenerasi sel-sel tubuh, memelihara jaringan juga, dan lain-lain. Nah, itu. Jadi ciri yang pertama ialah bernafas, ciri yang kedua ialah memerlukan makan atau nutrisi. Kita geser pada slide berikutnya. Memerlukan makan atau nutrisi. Ini nutrisi secara garis besar yang diperlukan oleh tubuh ialah 2, teman-teman. Jadi nutrisi makronutrien, kemudian nutrisi mikronutrien. Jadi kalau makro, yang makronutrien ini terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Nah,
Nah, itu yang paling inti kalau makronutrien. Apa saja Pak Muhyi makanan yang mengandung nutrisi makronutrien? Nah, ini kan ada 3 macam. Yang pertama karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, kalau makanan yang mengandung banyak karbohidrat itu contohnya nasi, kemudian ubi-ubian, itu banyak mengandung karbohidrat, teman-teman. Nah, itu sebenarnya kita sudah mengamalkan itu karena kita setiap hari sudah makan yang namanya nasi sebagai makanan pokok kita. Kemudian makanan yang mengandung protein banyak sekali, ada telur, ada ikan, kemudian jenis-jenis daging ya, kacang-kacangan, sayur-sayuran, ya itu juga banyak mengandung yang namanya protein. Kemudian lemak, lemak ini ada di dalam telur juga ada lemak, di dalam daging juga ada lemak, teman-teman. Itu nutrisi makronutrien yang sangat diperlukan oleh tubuh kita. Oleh karena itu setiap harinya kita harus makan nutrisi yang mengandung makronutrien ini, yang mengandung karbohidrat, yang mengandung lemak, dan mengandung banyak protein. Kemudian yang kedua ialah mikronutrien. Ya, mikro ini terdiri dari vitamin, mineral, kemudian ada makro, ada mikronya. Nah, jadi makanan yang mengandung banyak vitamin, kemudian makanan yang mengandung banyak mineral ini biasanya ada di dalam buah-buahan, susu, sayuran juga. Nah, makanya ketika kita makan ada istilahnya 4 sehat 5 sempurna, teman-teman. Jadi kalau makanannya karbohidratnya sudah banyak, proteinnya sudah ada, jadi harus diimbangi dengan sayur, buah, dan susu. Nah, itu sebagai pelengkap nutrisi daripada tubuh kita. Jadi secara garis besar, memang nutrisi yang diperlukan oleh tubuh kita itu terbagi dua, yaitu nutrisi makronutrien dan nutrisi mikronutrien. Kalau makronutrien ini yang dibutuhkan oleh tubuh meliputi kandungan karbohidrat, lemak, dan protein. Kalau mikronutrien ini vitamin dan mineral, ya. Ingat-ingat itu. Kemudian ciri makhluk hidup yang selanjutnya ialah bergerak. Jadi yang pertama bernafas, yang kedua memerlukan nutrisi atau makanan, yang ketiga ialah bergerak. Nah, bergerak itu ada yang namanya gerak pasif, kemudian ada yang namanya gerak aktif, teman-teman. Jadi kalau gerak aktif itu ialah gerak yang terjadi karena otot-otot diperintah untuk bergerak. Nah, jadi otot-ototnya diperintah kalau gerak aktif itu. Misal hewan saat berjalan, makan, atau aktivitas lainnya. Jadi saat kita berlari, duduk, olahraga, angkat barbel, bersepeda, berenang, dan lain-lain. Sedangkan kalau gerak pasif ini, teman-teman, ialah yang terjadi karena respon terhadap rangsang. Nah, umumnya terjadi pada tumbuhan. Adapun gerak pada tumbuhan ini meliputi 3, teman-teman. Yang pertama ialah endonom, kemudian hikroskopis, dan esionom. Nah, itu. Kalau endonom ini gerak yang belum diketahui penyebabnya. Kemudian kalau gerak hikroskopis, gerak bagian tumbuhan yang timbul sebagai akibat dari perubahan kadar air dalam sel yang tidak merata. Kemudian kalau gerak esionom merupakan gerak tumbuhan sebagai akibat adanya rangsangan dari luar tubuh. Nah, sedangkan gerak esionom ini dibedakan lagi menjadi 3 jenis. Ada tropisme, teksis, dan nasti. Nah, pokok intinya ciri makhluk hidup itu bergerak wajib. Jadi kalau sudah tidak bergerak, nah itu tidak bisa kita katakan sebagai makhluk hidup. Adapun bergerak ini terbagi menjadi 2, ada gerak aktif dan ada gerak pasif. Kita geser pada slide berikutnya, peka terhadap rangsang. Nah, ini rangsangan adalah kecenderungan makhluk hidup menanggapi rangsang dari luar berupa sentuhan, kemudian cahaya, bau, rasa, dan rangsangan lainnya. Ini kan termasuk dalam bergerak, ya kan? Jadi kita peka terhadap rangsang, salah satu ciri daripada makhluk hidup itu, ya. Jadi kalau dicontohkan di gambar ini ialah tumbuhan putri malu, ketika kita sentuh langsung mengguncup. Ketika kita bangun tidur kemudian ada silau, otomatis kita akan begini, ya, kita akan menutupi mata kita, ya. Nah, tumbuh dan berkembang. Jadi ke manusia itu makhluk hidup lainnya itu akan mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan, itu pasti. Kalau tumbuh, ya,
tumbuh kita dari bayi, kemudian balita, remaja, dewasa, dan tua. Sedangkan berkembang ini terletak pada titik kemampuan, kecerdasan, yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, yang awalnya tidak bisa berjalan menjadi bisa berjalan, yang awalnya tidak pandai berenang menjadi mahir berenang. Nah, itu termasuk dalam kategori berkembang, ya. Ya, saya dulu. Berkembang itu bisa mengalami kemunduran, sedangkan tumbuh itu tidak bisa mengalami kemunduran. Jadi contoh tumbuh ialah dari kecil menjadi dewasa. Tidak mungkin seorang yang sudah dewasa akan menjadi kecil lagi. Nah, itu yang namanya tumbuh tidak bisa kembali lagi. Sedangkan berkembang itu bisa turun. Misal kecerdasan otak. Dulu saat kita berumur 20 tahun, umur 18 tahun, umur 19 tahun, kecerdasannya luar biasa. Namun ketika kita sudah berumur 50 tahun ke atas, otomatis kecerdasannya berkurang karena faktor usia. Nah, itu yang dinamakan berkembang. Jadi bisa mengalami pertumbuhan, namun juga bisa mengalami penurunan. Sedangkan tumbuh itu tidak bisa mengalami penurunan, gitu ya. Jadi tidak bisa kembali lagi. Slide berikutnya ialah berkembang biak. Setiap makhluk hidup itu mampu berkembang biak, baik itu secara vivipar, ovipar, maupun ovovivipar. Jadi kalau vivipar ini ialah berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Nah, contoh yang melahirkan siapa saja, Pak Muhi? Manusia, hewan sapi, kemudian semua jenis mamalia itu melakukan sistem perkembangbiakannya dengan cara vivipar atau melahirkan. Sedangkan kalau ovipar, nah itu dengan cara bertelur. Ada ayam, burung, dan lain-lain. Bagaimana cara mengingatnya, Pak Muhyi? Nah, kalau bertelur itu ada O di depan. Jadi ingat-ingat O-nya. Kalau ada ovipar berarti itu bertelur. Kalau vivipar kan nggak ada O-nya, berarti beranak atau melahirkan. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Disebut apa istilahnya? Ovovivipar. Jadi antara keduanya digabung aja istilahnya itu. Gitu cara mengingatnya ya teman-teman. Kalau bertelur nanti ovipar. Jadi ada O di depan, ada telurnya di depan. Kalau beranak tidak ada O-nya, cukup vivipar. Kalau bertelur dan beranak ialah ovovivipar. Itu yang perlu teman-teman ingat. Nah, mengeluarkan zat sisa. Nah, ini setiap makhluk hidup pasti mengeluarkan zat sisa, teman-teman. Baik itu dalam bentuk keringat, kencing, maupun buang air besar. Nah, itu merupakan zat sisa. Jadi zat-zat sisa yang sudah tidak diproduksi oleh tubuh, itu akan dikeluarkan oleh tubuh. Baik itu berbentuk keringat dan lain-lain. Ya. Termasuk tumbuhan, hewan juga mengeluarkan zat sisa, teman-teman. Kemudian beradaptasi, ya, jadi tumbuhan-tumbuhan, kemudian hewan, manusia, pokok yang namanya makhluk hidup mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Adaptasi itu dibagi menjadi 3 macam, teman-teman. Ada adaptasi morfologi, kemudian fisiologi, dan tingkah laku. Sedangkan kalau adaptasi morfologi itu penyesuaian bentuk dan struktur tubuh luar terhadap lingkungan. Nah, jadi struktur tubuhnya yang berubah. Contohnya tumbuhan yang di air memiliki daun lebih lebar agar dapat membantu proses penguapan menjadi lebih cepat. Jadi tumbuhan di air itu seperti bunga teratai, kemudian eceng gondok, cenderung daunnya lebih lebar daripada daun tumbuhan yang tidak di air. Itu gunanya macam-macam untuk mempermudah penguapan, kemudian agar tidak tenggelam juga menjadi pelampung ketika berada di atas air ya. Kemudian ada fisiologi. Fisiologi ini fisik, teman-teman. Jadi penyesuaian fungsi alat tubuh untuk mempertahankan homeostasis terhadap lingkungan guna membantu proses metabolisme. Contohnya, manusia mengeluarkan keringat untuk membantu mengatur suhu tubuh serta membuang zat sisa. Nah, sedangkan yang ketiga ialah morfologi adaptasi atau tingkah laku. Nah, tingkah laku ini penyesuaian bentuk tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungan untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Contohnya kadal akan berjemur ketika udara panas. Nah, ini
termasuk tingkah laku, teman-teman. Jadi beradaptasi ini merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Kemudian adaptasi ini masih dibagi 3. Yang pertama adaptasi morfologi, kemudian adaptasi fisiologi, fisiknya, kemudian adaptasi tingkah laku. Jadi tingkah lakunya yang beradaptasi dengan lingkungannya. Terima kasih. Mungkin cukup itu sedikit penjelasan dari Pak Muhyi. Jadi ciri-ciri makhluk hidup yang pertama ialah bernafas, yang kedua ialah memerlukan makan atau nutrisi, teman-teman. Yang ketiga ialah bergerak, yang keempat peka terhadap rangsang, yang kelima ialah tumbuh dan berkembang biak, ya. Tumbuh, kemudian yang keenam berkembang biak, yang ketujuh mengeluarkan zat sisa, yang kedelapan beradaptasi dengan lingkungan. Sedikit itu, semoga besar barokahnya untuk kita semua. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.